Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam sesi Way of Life atau Jalan Kehidupan Question and Answer Series. Kali ini kita akan membahas mengenai apa yang dimaksud dengan rukun Islam. Rukun Islam adalah hal-hal yang wajib terpenuhi apabila ingin dikatakan sebagai seorang yang beragama Islam atau umat Islam atau sebagai seorang muslim. Rukun adalah hal yang wajib dipenuhi dalam suatu peribadahan atau sesuatu yang harus ada dalam sebuah perbuatan. Rukun itu seperti halnya ketika menjalankan sholat. Agar sholatnya sah, maka harus terpenuhi rukun sholat agar ibadah sholat menjadi sah. Begitu pula hal-hal lainnya, ada rukun jual beli, ada rukun wudhu, ada rukun haji, dan lain sebagainya. Jadi seseorang dikatakan sebagai muslim adalah apabila dia menjalankan atau melaksanakan 5 rukun Islam yang telah ditetapkan oleh Allah, yaitu yang pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa, yang kelima haji. Nah, seorang yang mengaku muslim tidak akan diterima amalannya tanpa ada 2 kalimat syahadah, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian selanjutnya tiangnya adalah sholat. Baru kemudian yang lainnya membayar zakat, puasa Ramadan, dan haji ke Baitullah jika mampu. Dalil mengenai rukun Islam ada beberapa ya. Yang pertama, An Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buniyal Islam ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus shalah wa ita'iz zakah wal hajj wa shaum Ramadan. Ini hadis riwayat Bukhari. Kemudian ada juga hadis lain, ya Muhammad akhbirni anil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu an tasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait in istata'a ilaihi sabila. Nah, ini hadis ketika Rasulullah didatangi oleh Jibril untuk memberikan pengajaran mengenai apa itu rukun Islam. Kemudian ada hadis lagi, bunal Islamu ala khamsin imanin billah wa rasulih was salatil khams was siyam Ramadan wa da'iz zakah wa hajjil bait. Hadis riwayat Bukhari. Demikian beberapa dalil mengenai rukun Islam. Sebenarnya masih banyak lagi ya. Yang lainnya bisa dicari di Al-Quran maupun dalam Al-Hadis. Berkaitan dengan rukun Islam, agar rukun Islam ini terlaksana dengan baik dalam kehidupan, maka kaum muslimin diperintah untuk berdisiplin dalam menjalankan perintah Allah dan berdisiplin untuk menjauhi segala yang dilarang oleh Allah. Disiplin itu adalah keteguhan, ya, kesediaan menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Keikhlasan mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangan Allah itu adalah bentuk disiplin juga. Menempatkan segala sesuatu pada tempatnya adalah mampu membedakan antara yang hak dan yang batil, membedakan antara yang halal dan yang haram, membedakan yang diwajibkan sebagai seorang muslim dan dilarang sebagai seorang muslim. Nah, kenapa sih disiplin itu penting? Karena ada kecenderungan ya bahwa orang-orang yang tingkah lakunya semaunya sendiri dalam kehidupan atau susah diatur dalam kehidupan sehari-hari, itu kemungkinan besar adalah karena tidak mau berdisiplin dalam hal-hal paling mendasar dalam kehidupannya. Jadi ketika kita tidak mau berdisiplin dalam menjalankan rukun Islam, padahal ini adalah hal yang paling mendasar dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim, maka kemungkinan besar kita akan menjadi orang yang sulit diatur atau semau sendiri dalam berbagai hal dalam kehidupan kita. Karena kita sulit diatur dalam rukun Islam, kita juga cenderung sulit diatur untuk menjaga kebersihan rumah, merasa terkekang jika diminta tertib dan teratur. Seakan-akan ada peraturan itu mengekangnya, ada rukun Islam itu mengekangnya. Itu terwujud dalam kehidupan sehari-harinya. Disuruh tertib tidak mau, diatur tidak mau, rumah berantakan, meja kerja berantakan, buku atau alat kerja juga diletakkan berserakan, kemudian baju pakaian tidak ditata rapi pada tempatnya, pola makan juga tidak teratur, waktu tidur juga semaunya, dan lain sebagainya.
Nah, sekali lagi ya, salah satu sebabnya itu adalah karena kita menyepelekan rukun Islam yang menjadi dasar kehidupan kita dan merasa terkekang atau semau sendiri ketika mendapat perintah untuk berdisiplin. Bahkan bisa jadi ini akan menyebut, bisa jadi orang yang semaunya sendiri ini akan menyebut orang yang menyuruh berdisiplin itu sebagai orang yang terlalu kaku, terlalu perfeksionis, atau orang yang radikal dalam Islam dan lain sebagainya. Nah, ini pentingnya kita menjalankan rukun Islam, pentingnya kita berdisiplin dalam menerapkan rukun Islam. Kita berdisiplin dalam menjalankan rukun Islam, maka kita akan bisa berdisiplin dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian pembahasan singkat mengenai rukun Islam dan bagaimana kenapa kita harus berdisiplin dalam rukun Islam, berdisiplin dalam kehidupan kita. Mengenai lebih detail pembahasan setiap rukun Islam akan dibahas dalam sesi yang lain. Terima kasih, semoga pembahasan ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Quote kita kali ini, pada saat mengerjakan sesuatu, Anda harus yakin mengerjakan sesuatu. Begitu pula saat tidak mengerjakan sesuatu, Anda harus yakin tidak mengerjakan sesuatu. Jangan sampai pikiran terbang tak terkendali, sehingga selalu lupa terhadap segala sesuatu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.